Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu mohon bantuannya kepada Retni untuk membacakan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Retni ya. Sama-sama Bu. Apakah hari ini kalian sudah siap menerima materi dari Ibu, Nak? Siap, Bu. Untuk itu, Ibu ingin mengecek terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Akan Ibu share terlebih dahulu linknya ya. Itu link untuk absen. Silakan kalian isi, Nak. Aziza, Dea, Revilia, Yoni, Oni, Cherry, Anissa, Nita, Sonia, Sri Devi. Sudah semua absennya ya? Sudah Bu. Namanya semuanya hadir hari ini, Nak ya? Iya, Bu. Ya, untuk itu Ibu ingin mengingatkan kembali aturan dari pembelajaran dari ini, Nak ya. Yang pertama, kamera HP atau laptop tolong di-on-kan. Ini masih ada satu, Nak ya. Putih Hera tolong di-on-kan, karena dengan on bisa melihat aktivitas yang kalian lakukan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Pelajaran hari ini kita membahas tentang penurunan titik beku. Sebelum masuk ke materi tersebut, ada baiknya kita mengulang materi minggu lalu, yaitu tentang penurunan tekanan uap jenuh. Ini silakan kalian tonton terlebih dahulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan terhindar dari bahaya COVID. Sebelum mempelajari materi selanjutnya, Ibu mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Ini merupakan salah satu fenomena penurunan tekanan uap jenuh, di mana ada orang yang lagi berenang, akan tetapi dia tetap mengapung dan tidak tenggelam. Kenapa demikian? Tetap semangat dan terima kasih. Itu videonya, Nak ya, udah kalian tonton ya, suaranya ada ya, kedengaran. Itu contoh dari fenomena penurunan tekanan uap jenuh. Kemarin kita sudah belajar. Di video tersebut ada dua gambar. Yang pertama itu gambar orang berenang di laut mati, tapi dia mengapung. Adakah yang masih ingat pelajaran kemarin mengapa gambar pertama masuk dari fenomena penurunan tekanan uap jenuh? Cherry, Bu. Ya, Cherry. Gambar pertama merupakan gambar orang yang mengapung di laut mati. Ya. Bisa mengapung karena kadar mineral dan garam kolam apung 10 kali lebih tinggi dari kadar air laut biasa, sehingga membuat tubuh manusia mengapung di atas air. Itu lengkap sekali ya jawabannya dari Cherry. Karena Cherry sudah bisa menjawab dan jawabannya benar, Ibu kasih apa ya, Nak ya. Nanti kalau kita ketemu, silakan Cherry menghadap Ibu. Oke Cherry? Iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya, Nak ya, KD dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai dan kalian tahu hari ini. Nah ini ya, kompetensi dasar yang harus kita tahu dan kita capai. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ada 3. Ya, kita masuk ke materi yang sebenarnya ya, yaitu materi penurunan titik beku. Coba kalian nonton dulu videonya, Nak. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini aku akan melanjutkan materi sifat negatif larutan lainnya, yaitu penurunan titik beku tidak tergantung pada jenis dan pelarut, tapi derajat Celcius. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan.
materi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Itu materi tentang penurunan titik beku. Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan ini materi tersebut? Tidak ada. Nah, untuk itu Ibu pengen kalian analisis dari mana? Dari peristiwa atau fenomena yang Ibu sebutkan tadi, kandungan apa saja yang terdapat pada fenomena tersebut, mengapa kandungan tersebut bisa termasuk pada penurunan titik beku, bagaimana cara dari kandungan zat tersebut dapat mencairkan salju di daerah pada musim dingin. Nah, itu tolong kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Ini LKPD-nya akan Ibu share terlebih dahulu ya. Nah, ya, ini LKPD-nya. Kelihatan, Bu. Nah, ya, di sini ada permasalahannya ya. Ada 4 gambar yang termasuk fenomena penurunan titik beku. Setelah itu kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di sini secara berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti kemarin. Nah, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk LKPD ini. Kalau bisa hasil diskusinya kalian buat dalam PowerPoint ya, biar lebih bagus. Ada yang ingin tanyakan ini untuk LKPD-nya? Tidak ada, Bu. Dan kalau tidak ada, Ibu share terlebih dahulu ya linknya. Itu link LKPD-nya. Silakan kalian buka ya dan diskusikan dengan teman kalian. Ada yang kesulitan nak? Ya. Soal nomor 1 ada yang sulit? Tidak ada, Bu. Nomor 1 sama nomor 2 ada yang sulit? Kelompok B? Kelompok A sampai nomor berapa nak? Sudah sampai nomor berapa? Nomor 1 sudah? Sudah, Bu. Nomor 2 belum? Atau sudah Bu. juga? Lagi proses. Silakan kalian diskusi ya dengan temannya. Kalau tidak paham, silakan bertanya dengan Ibu. Kelompok A sudah, kelompok B sudah, dan kelompok C sudah. Sudah kalian diskusikan dengan teman kalian. Untuk itu kita presentasi terlebih dahulu hasil diskusi dari kelompok kalian. Mana kelompok yang mau presentasi? Kelompok C. Kelompok kita kelompok C dulu ya. Untuk A, Bu. Ya, kelompok C dulu kita bergilir nak ya. 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 Kelihatan ini nak? Kelihatan, Bu. Nah, ya. Silakan presentasi kelompoknya Azizah. Siapa yang membaca dari kelompok kalian? Leoni, Bu. Ya. Ini coba. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Rizati dari kelompok C. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penurunan titik beku. Pada slide pertama, kami memiliki 4 nama fenomena penurunan titik beku. Di slide selanjutnya, mengapa perlu ditambahkan etilen glikol ke dalam cairan radiator mobil? Etilen glikol ditambahkan ke dalam cairan radiator mobil agar titik beku air radiator menurun sehingga tidak mudah membeku. Bagaimana cara mencairkan salju di jalan raya? Caranya, dengan ditaburi garam NaCl dan CaCl2 agar salju mencair. Semakin banyak garam ditaburkan, maka akan semakin banyak salju yang mencair karena terjadi penurunan titik beku. Nah, ini jawaban dari kelompok C. Untuk kelompok A dan B, jawabannya sama atau beda nak? Sama, Bu. Sama ya. Jadi jawabannya semuanya sama dan benar. Coba kesimpulannya dibaca kelompok C apa yang dapat kalian tarik? Kesimpulan, anti beku pada kelapa, pembuatan es putar, anti beku pada radiator mobil, dan anti beku untuk mencairkan salju merupakan contoh dari fenomena penurunan titik beku. Ya. Zat yang terkandung pada anti beku kelapa adalah garam atau vitamin E. Pembuatan es putar adalah garam,
Anti beku pada radiator mobil adalah etilen glikol. Anti beku untuk mencairkan salju adalah NaCl dan CaCl2. Yang terakhir, rumus penurunan titik beku adalah delta Tf sama dengan Kf dikali M. Ya, Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu kesimpulannya nak ya dari kelompok C ya. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari kelompok C? Tidak ada. Sudah pas, Bu. Sudah pas ya. Ya. Sudah paham belum ini untuk LKPD-nya nak? Paham, Bu. Paham nak ya? Jadi itu ya sudah kita bahas isi dari LKPD tersebut. Kalian sudah paham. Nah, coba kita review sebentar. Materi apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? Ya, siapa yang bisa review materi hari ini nak? Saya Bu, Poni Flora Septiani. Ya, Poni coba Poni apa yang bisa disampaikan? Review untuk pelajaran hari ini adalah pertama, titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Ya. Yang kedua, anti beku pada kelapa, pembuatan es putar cairan pendingin, anti beku pada radiator mobil, dan anti beku untuk mencairkan salju merupakan contoh dari fenomena penurunan titik beku. Yang ketiga, tujuan menambahkan garam ke es batu ialah untuk menurunkan titik bekunya, sehingga es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal es. Yang keempat, etilen glikol ditambahkan ke dalam cairan radiator mobil agar titik beku air radiator menurun sehingga tidak mudah membeku. Yang kelima, garam ditaburi ke jalanan bersalju untuk mencairkan salju di jalanan. Dan yang terakhir, rumus penurunan titik beku adalah delta Tf sama dengan Kf dikali M dan Tf sama dengan Tf0 dikurang delta Tf0. Ya. Itu review dari teman kalian ya hari ini. Ini tambahkan sedikit kurangnya ya proses pembekuan. Jadi proses pembekuan adalah proses merapatnya partikel-partikel zat cair ya, sehingga terjadi gaya tarik menarik antar molekul tersebut dan terbentuklah zat padat. Nah, itu reviewnya. Ada yang ingin ditanyakan ini untuk materi hari ini? Tidak ada. Kalau itu ada, kita coba ya. Tes dulu ya. Coba tes biar Ibu tahu sejauh mana kalian memahami materi penurunan titik beku. Ini linknya, silakan kalian buka nak. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Linknya sudah Ibu share, terbuka ini linknya nak. Lihat ya, ini ya. Dari dilihat ini ada yang dapat 80, ada yang dapat 100 ya. Jadi selama kalian belajar daring tadi, Ibu menilai keaktifan kalian, tanggung jawab kalian dengan kelompok, tugasnya, disiplin kalian. Ini ya hasil penilaian sikap kalian untuk hari ini nak ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi untuk minggu depan, yaitu tentang tekanan osmotik ya. Sebelum mengakhiri, kita membaca doa terlebih dulu ya. Tolong dari Preti dipimpin doanya nak. Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.